Pertama, siapkan wadah, masukkan tepung terigu 2 gelas. Untuk ukuran gelasnya ini boleh pakai gelas apa aja ya, yang penting semua bahan pakai gelas yang sama. Selanjutnya ini tepung sagu atau boleh juga tepung tapioka ya, 2 gelas juga. Santan kekentalan sedang 1 gelas. Kemudian kita tambahkan air 2 gelas. Telur 2 butir. Kaldu bubuk 1 sendok makan, garam setengah sendok makan. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk memastikan adonan ini halus, kita saring ya. Terakhir, aku tambahkan bawang putih 5 siung yang sudah dihaluskan. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, ini kita sisihkan dulu ya. Untuk membungkusnya, aku pakai plastik mambo gulungan. Ini diameternya 5 cm. Kemudian kita simpul bagian ujungnya dan digunting. Lakukan lagi seperti tadi sama ya. Ini kita buat sebanyak 8 buah. Nah, ini sudah 8 buah aku buatnya. Sekarang kita akan mulai masukkan ya. Aku menggunakan corong kecil seperti ini. Ini aku aduk dulu supaya nggak ada yang mengendap di bagian bawahnya. Kalau sudah, ini aku masukkan. Untuk isiannya ini boleh dikira-kira aja ya. Kalau sudah, ini kita putar. Ini diputar yang kencang ya, jangan ada udaranya, karena kalau ada udara nanti hasilnya nggak mulus, jadinya penyok-penyok ya. Ini kita ikat kencang seperti ini. Selanjutnya ini digunting supaya rapi ya. Nah, kita lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis. Ini sudah selesai semua aku bungkus. Satu resep menghasilkan 8 lenjar seperti ini. Kemudian kita rebus. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih. Kemudian kita masukkan. Ini kita rebus selama 20 menit. Setelah 20 menit, pempeknya sudah matang, angkat. Pempeknya sudah dingin seperti ini ya. Sekarang ini akan aku potong-potong. Kita kupas dulu bungkus plastiknya. Lalu dipotong-potong sesuai selera aja ya ukurannya.
Hasilnya seperti ini, empuk. Ini bisa langsung dimakan ya, kalau mau digoreng boleh juga. Ini aku sudah panaskan minyak, lalu kita goreng. Nah, seperti ini sudah, angkat. Nah, ini dia pempek sutra ekonomisnya sudah jadi, bisa kita nikmati bersama kuah cuko. Untuk cara membuat kuah cukonya nanti linknya aku tulis ya di kolom deskripsi. Kalian bisa klik aja di bawah judul. Gimana? Bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, aku akan buat biangnya dulu ya. Di sini aku menggunakan wok cookware IL28WK dari Idea Life, menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri. Kemudian ini aku masukkan tepung terigu 250 gram, garam 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok makan, bawang putih 3 siung sudah dihaluskan, ini MSG setengah sendok makan. Kemudian kita larutkan dengan air 1 liter, lalu diaduk-aduk. Mohon maaf saat memasukkan air ternyata tidak terikat, nggak apa-apa ya. Setelah rata, kemudian ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak lengket di bagian bawahnya. Nah, kalau terigunya sudah matang semua seperti ini, udah nggak ada tepung yang mentah ya, matikan kompor, biarkan hangat. Sekarang kita buat isiannya ya. Di sini aku menggunakan granit cookware IL22A dari Idea Life, menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer, tutup yang bisa berdiri, pegangan bisa dilepas, bisa disusun jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat. Ini aku masukkan ebi atau udang kering yang sudah dicuci bersih sebanyak 100 gram. Kemudian ini kita akan sangrai ya. Gunakan api sedang aja sambil terus diaduk-aduk supaya nggak gosong. Ini kita biarkan sampai ebinya benar-benar kering ya. Untuk ebi di sini boleh kalau Bunda mau diganti rebon. Itu juga nggak apa-apa ya, sesuai selera atau sesuai stok aja. Nah, ini sudah kering, matikan kompor. Sekarang siapkan cabai rawit, ini sebanyak 30 gram yang sudah aku rebus. Ebi yang sudah kita sangrai tadi, aku masukkan ke dalam chopper. Kemudian ini kita chopper. Untuk choppernya aku juga menggunakan dari Idea Life. Ini mata pisaunya tajam banget, jadi cepat ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sudah halus, lalu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan kecap manis. Untuk kecap manisnya ini boleh disesuaikan dengan selera ya. Cabai rawitnya juga sama, itu boleh disesuaikan dengan selera. Kalau nggak suka pedas boleh dikurangin. Ini ebinya kebetulan sudah asin, jadi aku nggak tambahkan garam. Nanti silakan dicicip ya Bun, kalau dirasa kurang garam boleh ditambah garam atau boleh ditambah juga dengan kaldu bubuk. Pokoknya dicicip aja, sesuaikan dengan selera. Kalau sudah, sisihkan dulu. Ini biangnya sudah dingin. Kemudian aku tambahkan telur 2 butir. Aduk-aduk dulu sampai rata.
Kalau sudah, tambahkan tepung tapioka atau boleh juga sagu sebanyak 650 gram. Aduk-aduk. Supaya lebih cepat, ini aku uleni menggunakan tangan ya, tapi pastikan tangannya sudah kita cuci bersih ya. Nah, ini diuleni sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini sudah, adonannya memang sedikit lembek, tapi jangan ditambah lagi dengan sagu ya, cukup tangan kita aja yang kita baluri lagi pakai sagu. Kemudian ambil adonan, ini boleh dikira-kira atau kalau mau sama boleh ditimbang ya. Ini aku timbang sebesar 45 gram. Kemudian kita bulatkan dan dilonjongkan seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Untuk pempek panggangnya sama, ini kita bulatkan dulu. Kemudian kita pipihkan. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai semua aku bentuk, hasilnya banyak banget. Untuk yang pempek belah, sebelumnya kita sudah panaskan air hingga mendidih ya, kemudian direbus. Nah, ini aku tutup sebentar, biarkan sampai semuanya mengapung. Kalau sudah mengapung, seperti ini artinya sudah matang ya, bisa langsung diangkat. Untuk yang pempek panggang, caranya mudah banget. Kita pakai teflon, lalu ini disusun aja di atasnya, nggak usah dikasih minyak, nggak apa-apa ya. Sambil kita aduk-aduk, sambil sedikit ditekan-tekan, seperti ini supaya nanti matangnya merata. Kalau sudah merekah seperti ini, sudah meletus keluar gitu, artinya sudah matang. Bisa kita angkat. Tadi cara matangkannya dibelak-balik ya Bun ya, apinya kecil aja. Nah, kalau sudah pada merekah seperti ini, bisa langsung kita angkat. Untuk yang pempek belah, langsung aja ya, teflonnya kita kasih minyak. Setelah panas, masukkan pempeknya. Ini kita goreng seperti biasa aja ya, dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kalau warna kuningnya sudah seperti ini atau sesuaikan selera aja ya Bun, diangkat. Untuk memberi isiannya caranya mudah, yang pempek panggangnya langsung aja ini kita potong seperti ini, kemudian beri isiannya. Nah, ini dia, seperti ini hasilnya. Lakukan sampai selesai ya. Nah, kalau untuk pempek belahnya, tinggal kita belah aja seperti ini. Bagian tengahnya kita beri isian. Nah, ini gini aja, mudah banget ya.
Nah, ini dia pempek panggang dan pempek belahnya sudah jadi. Bikinnya mudah banget ya. Bahannya juga sangat sederhana, rasanya dijamin enak. Pokoknya Bunda di rumah wajib cobain ya. Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan pempek ini semuanya dari Idea Life ya. Mulai dari wok cookware, spatula, granit cookware, semuanya dari Idea Life. Buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi. Silakan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, aku siapkan wok cookware IL28WK dari Idea Life menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri. Lalu ini aku masukkan tepung beras 500 gram, garam 1,5 sendok makan, kaldu bubuk 3 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, lada bubuk setengah sendok teh. Ini bawang putih 10 siung yang sudah aku haluskan. Tambahkan air 1350 ml. Kita masukkan bertahap ya, diaduk-aduk. Nah, ini sudah tercampur rata. Siap untuk kita masak. Dia masak dengan api sedang ya, sambil diaduk supaya nggak lengket bagian bawahnya. Nah, seperti ini sudah matang semua, nggak ada lagi tepung yang masih mentah. Matikan kompor, biarkan hangat. Setelah hangat, tambahkan telur 3 butir. Aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya aku tambahkan tepung terigu 125 gram. Tambahkan juga tepung sagu atau tepung tapioka 950 gram. Supaya lebih cepat, ini aku pakai tangan aja ya nguleninya, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Ini baskomnya kecil banget, aku kesusahan. Aku masukin ke dalam wadah yang lebih besar aja ya, supaya mudah kita mengaduknya. Aku masukkan sisa sagunya, kita semuain aja. Uleni sampai tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah, ini memang agak lengket, nggak usah ditambah lagi dengan sagu ya. Nanti saat kita menguleni aja, tangan kita diberi sedikit sagu. Cara membentuknya mudah, kalau mau sama boleh ditimbang ya. Ini aku sekitar 200 gram. Kemudian tangan dan talenannya diberi sedikit sagu supaya nggak lengket. Langsung aja ini kita bulat-bulatkan panjang seperti ini. Nah, ini mudah banget ya caranya. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Ini sudah semua aku bentuk. Sekarang kita akan rebus. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan secukupnya aja sesuai dengan panci yang kita gunakan. Biarkan sampai mengapung semua seperti ini. Ini pun kalau sudah mengapung aku biarkan beberapa saat supaya matang benar-benar sampai dalam ya Bun. Nah, kalau sudah bisa langsung kita angkat.
Lalu ini aku taruh di atas rak pendingin seperti ini. Setelah dingin, ini bisa kita potong-potong. Kalau mau langsung dimakan seperti ini enak, jadinya pempek dos rebus ya. Tapi kalau mau digoreng boleh, sesuai selera aja. Untuk menggorengnya, di sini aku menggunakan granit cookware IL22A dari Idealife, menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer, tutup yang bisa berdiri, pegangan bisa dilepas, bisa disusun, jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat ya. Kalau sudah, ini langsung aja kita angkat menggunakan pegangannya seperti ini, kemudian kita panaskan ya. Lalu kita masukkan pempeknya. Ini aku bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan atau sesuai selera bisa diangkat ya bun. Nah ini dia pempek dos tepung berasnya sudah jadi, bisa langsung kita nikmati bersama kuah cuko ya. Untuk cara pembuatan kuah cuko nanti linknya aku tulis di kolom deskripsi. Produk-produk yang aku gunakan dalam pembuatan pempek ini semuanya dari Idealife ya. Mulai wok cookware, spatula, granit cookware, semuanya dari Idealife. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis juga di kolom deskripsi. Silakan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin ide takjil nanti saat berbuka ya. Ini super simple dan rasanya enak banget. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama siapkan chopper, masukkan putih telur 600 ml. Bawang putih 5 siung, tepung tapioka 150 gram, tepung terigu 2,5 sendok makan, minyak goreng 2,5 sendok makan, garam setengah sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok teh. Kalau sudah, ini kita haluskan. Untuk menghaluskannya, di sini aku pakai electric chopper IL216J dari Idealife. Nah, ini kita haluskan sampai semua bahan tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah. Selanjutnya, siapkan es plastik mambo. Ini aku pakai yang gulungan ya, seperti ini. Dan kita juga butuh benang kasur untuk mengikatnya. Caranya mudah banget, tinggal kita ambil aja satu plastik mambonya. Kemudian kita masukkan adonannya, diaduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap. Untuk banyaknya boleh disesuaikan dengan selera aja ya. Kalau aku ini 100 ml. Kalau sudah, ini kita ikat kencang ya. Usahakan jangan ada anginnya karena nanti hasilnya jadi berlubang-lubang ya. Selanjutnya supaya rapi ini aku gunting. Seperti ini hasilnya, lakukan lagi seperti tadi sampai semua selesai ya. Ini sudah selesai semua aku bungkus, siap untuk kita rebus.
Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih. Kemudian ini kita masukkan. Sebelum kita masukkan, ini sebaiknya harus dikocok supaya nanti nggak ada bahan yang mengendap. Nah, kalau sudah, kita rebus selama 10 menit. Untuk merebusnya, aku menggunakan wok cookware IL300WK dari ID Life. Setelah semua mengapung seperti ini, bisa langsung kita angkat ya. Setelah dingin, bisa langsung kita buka plastiknya. Untuk merebusnya, di sini teman-teman bisa ya kalau mau pakai loyang. Jadi boleh pakai loyang jenis apa aja. Olesi pakai minyak tipis-tipis aja, kemudian dikukus hingga matang. Jadi opsional ya. Kalau mau pakai loyang juga boleh. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang ini aku potong-potong. Kalau teman-teman mau dimakan langsung, ini juga sudah enak. Atau kalau mau digoreng, panaskan dulu minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan ya pempeknya. Selanjutnya ini dibolak-balik. Kalau sudah kuning kemasan, bisa kita angkat. Nah, ini dia pempek sutranya sudah jadi, simpel banget ya. Jadi kalau Bunda di rumah punya stok putih telur, jangan bingung lagi, dibuat ini aja, enak banget. Untuk cukonya nanti cara buat dan linknya aku tulis ya di kolom deskripsi. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin cemilan murah meriah. Ini resepnya mudah banget ya bun, bahannya sederhana, hasilnya banyak. Jadi cocok ya untuk dijualan. Dijual 1000 ini udah untung, ataupun untuk stok cemilan di rumah, oke banget ya bun. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan wok cookware. Di sini aku menggunakan wok cookware IL28WK dari Idea Life ya. Menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri. Kemudian masukkan tepung terigu 250 gram. Gula pasir 1 sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok makan, bawang putih 3 siung yang sudah dihaluskan. Ini aku tambahkan MSG setengah sendok teh. Kemudian tambahkan air 1 liter, diaduk hingga tercampur rata ya. Mohon maaf saat memasukkan air nggak kerikot, nggak apa-apa ya. Kemudian ini kita masak sambil terus diaduk sampai mengental. Nah, ini kita menggunakan api sedang aja ya. Diaduk terus sampai mengental ya. Nah, seperti ini. Sudah hampir matang. Jadi kita tunggu sampai nggak ada lagi tepungnya mentah. Kalau sudah, kita biarkan dulu hingga dingin ya. Sekarang kita buat isiannya ya. Ini bawang merah 8 siung, bawang putih juga 8 siung. Tambahkan sedikit air, kemudian kita haluskan. Untuk menghaluskan, di sini aku menggunakan Glass Electric Blender Set IL220A dari Idea Life. Kapasitas mangkuk besar, mudah dibersihkan. Terdapat 4 kecepatan dengan pisau stainless steel. Ada perlindungan panas berlebih juga ya. Nah, seperti ini sebentar aja. Ini sudah halus. Nah, ini dia ya hasilnya. Kemudian panaskan minyak secukupnya, masukkan bumbu yang kita haluskan.
Nah, ini kita tumis sampai harum ya. Ini bumbunya sudah harum, kemudian aku akan masukkan udang rebon sebanyak 100 gram yang sudah aku cuci bersih dan ditiriskan. Untuk udang rebonnya ini sesuai selera ya, karena aku suka banget sama udang rebon, jadi aku kasihnya 100 gram. Tapi kalau bunda di rumah mau 50 gram juga nggak apa-apa ya. Aku aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya ini aku tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Untuk garamnya dicicip ya bun, karena kan udang rebonnya sudah asin, nanti disesuaikan dengan selera aja. Kemudian masukkan kates atau pepaya muda yang sudah diparut dan dicuci bersih, kemudian ditiriskan sampai benar-benar kering ya. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini jangan ditambah air lagi ya bun, karena dari katesnya atau pepaya mudanya ini walaupun sudah kita tiriskan sampai kering tetap juga keluar air ya. Jadi jangan ditambah air lagi, cukup diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, nggak ada air sama sekali ya di bagian bawahnya, dan katesnya juga sudah matang. Angkat, kita sisihkan dulu. Ini adonan biangnya sudah dingin, kita akan uleni, tambahkan dulu telur 2 butir. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan tepung tapioka atau boleh juga tepung sagu ya, 700 gram. Aduk-aduk lagi. Supaya lebih cepat, ini aku uleni pakai tangan ya, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Kita uleni sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, memang agak sedikit lembek ya seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini jangan ditambah sagu lagi, nanti tangan kita aja yang dibaluri ya, seperti ini. Ambil adonan secukupnya, boleh dikira-kira atau kalau mau ditimbang boleh, ini aku timbang sekitar 35 gram, kemudian dipipihkan. Selanjutnya kita beri isian. Nah, untuk isiannya ini banyak ya bun, jadi bisa untuk 2 kali adonan kulit ya. Jadi kalau misalnya bunda mau buat 1 adonan kulit, isinya dibuat separuhnya aja ya, karena ini aku buatnya kebanyakan, jadi cukup untuk 2 adonan kulit ya bun ya. Nah, ini kita bentuk seperti ini. Ini dia hasilnya, lakukan lagi ya seperti tadi sampai selesai. Sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih, beri minyak sedikit aja supaya nggak lengket. Kemudian masukkan pempek katesnya. Nah, ini kita biarkan sampai mendidih dan mengapung ya. Nah, ini sudah mendidih, kita aduk-aduk dulu supaya matangnya merata. Nah, seperti ini sudah, ini langsung aja aku angkat ya. Jadi merebusnya jangan terlalu lama, karena katesnya juga kan sudah matang. Nanti pempeknya pecah kalau ngerebusnya terlalu lama ya.
Selanjutnya kita rebus lagi sisanya, lakukan sampai semua pempeknya habis ya. Nah, ini dia hasilnya, satu resep banyak banget ya, jadi cocok untuk ide jualan, dijual 1000 juga ini udah untung ya bun ya. Kemudian ini aku akan masukkan ke dalam wadah, karena aku akan simpan sebagai stok. Untuk penyajiannya bisa kita goreng atau kalau baru matang seperti ini bisa langsung dinikmati bersama kuah cuko ya. Untuk kuah cukonya nanti link pembuatannya aku tulis ya di kolom deskripsi. Gimana bisa ya. Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan pempek kates atau pempek pistel ini semuanya dari Idealife ya. Mulai dari wok cookware, spatula, blender semuanya dari Idealife. Jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi. Silakan klik di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.